Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cucu-cucu sekalian. Alhamdulillah, kakek bisa menjumpai lagi nih, cucu-cucu sekalian. Kakek dalam keadaan sehat walafiat. Semoga cucu-cucu juga demikian. Pertama-tama sekali lagi lah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan perlindungan, kesehatan, kenikmatan, keimanan, keislaman pada kita semua. Ya, eh, salam dan sholawat juga untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kemudian. Cucu-cucu sekalian, kesempatan ini kakek ingin menguraikan lagi salah satu hal lagi mengenai ibadah yang penting yang harus dilaksanakan, yaitu adalah membaca Al-Quran. Tentang Al-Quran ini sebenarnya sudah kita bahas dulu pada saat diuraikan tentang masalah iman kepada kitab-kitab. Jadi bagi kita orang Islam, selain percaya kepada Al-Quran sebagai kitab sucinya, juga kita harus percaya kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Mushaf Ibrahim, Mushaf Daud Jabur ya, Mushaf Musa dan Taurat serta Injil dari Nabi Isa. Kita harus percaya itu. Namun Al-Quran ini menurut Al-Maidah ayat 15 itu diturunkan karena yang kitab-kitab yang lama itu banyak yang disembunyikan dan banyak yang tidak dilaksanakan. Jadi diturunkanlah Al-Quran untuk mencoba memperbaikinya, memberikan petunjuk baru lagi. Al-Quran sendiri adalah sebagai mukjizat dari Allah untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Quran ini merupakan kalamullah, firman-firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad secara langsung. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dan Al-Quran ini fungsinya adalah sebagai pedoman atau petunjuk dan rahmat bagi yang meyakininya. Dan juga Quran ini adalah membawa berita gembira, namun juga membawa peringatan bagi orang-orang yang melalaikan perintah-perintah Allah. Jadi cucu sekalian, yang berkaitan dengan ibadah terhadap Al-Quran itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pengenalan Al-Quran itu merupakan harus kita membacanya. Jadi membaca Al-Quran itu merupakan ibadah. Ya, tiap huruf menurut hadisnya itu dibalas dengan 10 kebaikan. Tiap huruf. Jadi kalau alif lam mim itu merupakan 3 huruf. Gitu. Jadi hanya membacanya aja merupakan ibadah. Namun ya, untuk membacanya itu juga ada syarat-syarat yang harus kita perhatikan. Pertama adalah kita harus suci. Jadi kalau memegang Al-Quran, kita harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi kita harus bersih untuk memegang mushafnya, Al-Qurannya. Itu tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 9. Jadi di situ tertulis Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Ya, jadi pertama kalau menyentuh Al-Quran itu harus kita suci atau berwudu. Namun ada juga kalau ada keadaan darurat, misalnya kita lihat ada Quran jatuh, ya mungkin kita agak laba kalau harus berwudu dulu. Nah kita dengan kalau bisa megangnya dengan tidak langsung tangan, lalu misalnya pegang pakai alat selampe kita atau apa gitu, kita angkat lagi dikembalikan ke tempat yang baru. Ya, jadi pertama adalah harus suci membacanya itu. Yang keduanya adalah sebelum membaca kita ya diharuskan lah, karena menurut perintah Allah di dalam surat An-Nahl ayat 98 ya. Jadi jika orang mau membaca Al-Quran
harus meminta perlindungan dari Allah dari setan, dari godaan setan yang terkutuk. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minas syaitonir rajim. Jadi jika kita mau membaca Al-Quran, pertama-tama kita harus memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini biasa ya kita dengar begitu ya. Lalu yang syarat ketiganya itu adalah membacanya itu harus tartil. Itu tertuang di firman Allah di surat Al-Mujamil ayat 4. Waroti Qur'ana tartila. Jadi jika kita membaca Quran harus secara tartil. Nah, tartil ini berkaitan dengan cara membacanya dan ada hukum-hukum tajwid yang kita harus ikuti. Cara membacanya misalnya makhrajnya dari huruf-huruf itu juga ada tertentu tuh. Lalu ada sifat-sifat dari huruf juga ada. Nah, itu harus kita pelajari dulu. Ya, itu jadi ada 3 syarat: harus suci, harus membaca dulu permohonan perlindungan kepada Allah, dan harus dibaca dengan tartil. Tartil itu tadi mengetahui makhraj hurufnya, sifat huruf, dan hukum-hukum tajwidnya. Itu harus kita pelajari. Meskipun kalau itu sebelum bisa kita masih tetap baca. Malahan kalau menurut hadisnya kalau kita baca masih belum lancar itu ada dua kebaikan lah gitu ya. Satu ada karena kita membacanya, dan kedua karena usaha kita untuk membaca Al-Quran. Jadi itu ya pengalaman pertama adalah membacanya dengan syarat-syarat tertentu itu tadi harus kita pelajari dengan bagus. Dan yang sangat penting lagi sebenarnya kalau cucu-cucu masih panjang waktu, masih banyak kesempatan untuk belajar, harus tahu ilmu nahwu dan sorof. Jadi itu kakek sampai sekarang juga nggak ada kesempatan tuh untuk belajarnya. Bukan nggak ada kesempatan, nggak mau belajar. Jadi nggak terlalu tahu gitu. Karena dengan tahu nahwu dan sorof itu kita bisa tahu maksud daripada ayat-ayat Al-Quran itu gitu. Kalau kakek paling nanya-nanya kepada ya teman-teman kakek, kiai-kiai yang ada di tempat kakek, lalu kepada ada saudara juga yang bisa. Ya, setelah membacanya lalu kita diwajibkan juga mempelajarinya. Ya, itu kalau bisa tadi kakek sampaikan bisa huruf nahwu dan sorof, ya belajarnya itu mungkin bisa dengan terjemahannya sekalian. Tapi kalau tidak bisa itu ya kita baca saja terjemahannya. Ya kan banyak terjemahan terutama dari Departemen Agama lah yang resmi gitu baca, mempelajarinya. Lalu yang sangat penting juga adalah mengamalkan isinya ya. Jadi sudah membacanya, mempelajarinya, lalu kita amalkan apa yang kita tahu dari isi-isi kandungan Al-Quran. Yaitu pastilah melaksanakan perintah-perintah dan hukum-hukum agamanya, meninggalkan larangan-larangannya, dan juga mengambil pelajaran dari contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi begitu kayak tadi kita tahu bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat. Itu banyak sekali hal-hal di dalam Al-Quran itu yang dalam tanda kutip itu aneh gitu. Cerita-cerita mengenai zaman yang lalu kan ada di situ. Bagaimana kaum-kaum yang tidak mau menerima keimanan kepada Allah dari Nabi dan Rasulnya itu semuanya diazab, itu ada banyak juga. Lalu cerita-cerita tentang misalnya ada lautan yang berbeda rasanya, ada asin, ada air tawar juga dalam Al-Quran ada, dan ternyata ada juga di dalam keadaan dunia. Lalu ada bulan terbelah itu juga kelihatannya ada tuh dulu hadis dari Nabi ya, bahwa Nabi itu pernah itu membelah bulan gitu, dan itu ternyata di dalam ilmu pengetahuannya itu ada buktinya katanya menurut ahli-ahlinya. Jadi banyak ahli-ahli pengetahuan itu yang masuk Islam gara-garanya mengetahui bahwa apa yang ditertuang di dalam Al-Quran itu memang nyata-nyata terjadi. Nah, kita barangkali harus ya minimal kita melaksanakan perintah-perintahnya gitu ya, melakukan hukum-hukum agama, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang syubhat dan lain-lain kan sudah jelas di dalam Al-Quran. Makanan yang haram, hal-hal yang boleh dan tidak boleh juga ada di situ.
Ditambah dengan belajari dari hadis-hadis dari kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Dia lengkaplah kita gitu. Karena Nabi pernah bersabda bahwa kutinggalkan 2 hal kepadamu, yaitu yang jika kamu adalah mengikutinya, maka kamu tidak akan sesat. 2 hal itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi ini sebagai pelengkapnya. Nanti ilmu hadis barangkali ya kita coba, tapi kakek nggak bisa itu kalau ilmu hadis banyak sekali ya, kecuali dalam hal-hal yang kemarin termasuk dalam masalah-masalah tertentu mungkin bisa. Tapi kalau bisa ada waktu misalnya ya dengarkan itu tausiah dari Ustadz yang kondang mengenai hadis itu, Abdul Somad, hadis lalu Adi Hidayat tentang Al-Quran. Itu sangat bagus sekali untuk diikuti ya. Demikian cucu-cucu sekalian, tambahan ibadah yang harus kita lakukan. Jadi minimal itu 1 ayat 1 hari. Dan juga Al-Quran ini merupakan suatu ladang amal gitu untuk dakwah. Jadi kalau bisa mestinya kita harus bisa itu. Kita harus dakwah, mengajak orang-orang untuk menuju ke kebaikan, melaksanakan kebaikan. Hanya misalnya bisa 1 ayat itu sudah cukup. Ya. Demikian ada cucu-cucu sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, memperoleh hidayahnya. Selalu dikuatkan iman Islam kita, lalu kita diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan. Sebelumnya barangkali ya seperti biasa kakek baca dulu doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.